Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Panji. Selamat berjumpa kembali dengan saya yang akan membahas tentang memahami budaya Panji. Ya, ini adalah seri keempat. Setelah 3 seri berikutnya kita bicara tentang pengertian kata Panji, kemudian bercerita tentang budaya Panji, dan juga bercerita tentang apa itu cerita Panji. Nah, sebagaimana saya ceritakan dalam episode yang sebelumnya, bahwa yang disebut cerita Panji itu adalah kisah kasih percintaan antara Raden Panji Asmorobangun atau Panji Inukertapati dari Kerajaan Jenggala dengan Dewi Sekartaji atau Candragirana dari Kerajaan Panjalu atau Kediri. Ya, itu secara umum ya, mainstream ya. Tentunya ada banyak versi, ada puluhan, bahkan bisa jadi ratusan versinya. Nah, serial yang keempat ini saya akan bercerita tentang contoh-contoh cerita Panji. Saya akan memaparkan tentang yang disebut cerita Panji itu apa saja. Barangkali ada contoh yang terkenal ya, tadi saya sebut tentang Andi-Andi Lumut tadi ya, itu dalam bentuk dongeng. Ada contoh yang terkenal yaitu namanya Panji Semirang. Nah, itu ya. Dalam Panji Semirang ini diceritakan tentang Raden Panji yang dijodohkan oleh Dewi Sekartaji, tetapi ternyata Dewi Sekartaji kemudian difitnah oleh saudara tirinya sehingga akhirnya dia diusir oleh kerajaan Kediri, Kerajaan Kadiri ya. Nah, ketika kemudian Raden Panji datang melamar Dewi Sekartaji, dia tidak menemui kekasihnya. Dia kemudian dijodohkan oleh saudara tirinya namanya Dewi Galuh. Tetapi Raden Panji menyadari bahwa ini adalah akal-akalan. Terjadilah peristiwa kebakaran dalam acara pernikahan itu, sehingga kemudian Raden Panji mencari di mana kekasihnya yang namanya Dewi Sekartaji. Nah, ternyata Dewi Sekartaji ini menyamar di sebuah hutan menjadi Panji Semirang. Panji Semirang ini adalah perempuan yang menyamar menjadi laki-laki, dan dia mendirikan sebuah kerajaan yang namanya Panji Asmarantaka di hutan Asmarantaka, dan dia menjadi seorang perampok dalam tanda kutip ya. Setiap orang yang lewat, setiap rombongan yang lewat itu selalu dirampas hartanya, tetapi dia tidak membunuh. Pasukannya disuruh milih, kamu serahkan harta atau kamu menjadi pengikut saya. Sehingga namanya kerajaan Asmarantaka ini menjadi sebuah kerajaan yang makin lama makin banyak pengikutnya dan hartanya juga semakin banyak. Nah, kepopuleran dari Panji Semirang inilah yang kemudian menarik dari Panji Inukertapati yang menduga Panji Semirang ini adalah kekasihnya yang menyamar. Nah, kemudian Panji Inukertapati mencari Panji Semirang, tidak ketemu. Mereka menyamar dan sebagainya, menjadi pengamen, menjadi petani dan sebagainya, sampai suatu ketika mereka bertemu di kerajaan Gegelang. Ya. Ini adalah versi tentang Panji Semirang. Menariknya cerita Panji Semirang ini sudah ditulis oleh menjadi komik ya, oleh komik yang terkenal itu yang menulis tentang Mahabharata, menulis Ramayana, Koko Sasih ya, Koko Sasih, menarik. Bahkan Panji Semirang pernah difilmkan di Malaysia tahun 61. Ada cerita tentang Panji Semirang. Ya, jadi Panji Semirang secara garis besar adalah Raden Panji dijodohkan dengan Dewi Sekartaji, Dewi Sekartaji menghilang, menyamar menjadi Panji Semirang. Itu versi yang pertama. Versi kedua yang terkenal, contoh-contoh yang terkenal yaitu namanya Panji Anggraini. Ya, makanya menurut kategorisasi yang disampaikan oleh seorang filolog namanya Karsono dari UI, cerita Panji ada yang digolongkan cerita yang menyertakan Anggraini dan yang kedua adalah non Anggraini. Yang pertama tadi adalah non Anggraini. Nah, contoh yang kedua adalah cerita Panji Anggraini judulnya. Ada disebut Panji Anggraini atau Panji Reni ya. Panji Anggraini yang juga menjadi terkenal sebagaimana Panji Semirang, yaitu dikisahkan antara
Raden Panji yang dijodohkan dengan Dewi Sekartaji itu kemudian mereka belum pernah bertemu, tapi dijodohkan sejak awal karena Raja Jenggala itu ingin menyatukan kerajaannya dengan Raja Kediri karena dua orang raja ini masih memiliki hubungan saudara. Ya, ini kan berangkat dari Raja Erlangga di mana keturunannya punya kerajaan dibelah menjadi dua, Kerajaan Jenggala, Kerajaan Kediri. Nah, supaya dua kerajaan ini menyatu, maka dilakukanlah perkawinan politik antara Jenggala dan Kediri. Nah, tapi dalam perjalanannya kemudian Raden Panji ini jatuh cinta pada gadis lain. Ya, ada orang ketiga. Ada yang menyebut ini adalah putra petani. Ada yang menyebut ini adalah putra seorang pertapa. Ada yang menyebut ini adalah putra patih. Yaitu versi-versi yang lain, nggak masalah lah. Panji jatuh cinta pada Anggra ini dan menikah dengan Anggra ini. Ini yang membuat geger Kediri karena dianggap Jenggala menyalahi perjanjian. Kenapa Panji menikah dengan Anggra ini? Bukankah kita sudah terikat perjanjian bahwa Panji harus menikah dengan Sekartaji? Nah, peristiwa ini yang membuat memanasnya hubungan antara Jenggala dan Kediri. Kemudian Raja Jenggala meyakinkan, enggak, ini perkawinan siri kok, pernikahan siri. Bagaimanapun Raden Panji akan menikah dengan Sekartaji. Tetapi ternyata Raden Panji tidak mau dijodohkan. Dia tetap setia kepada Anggra ini. Solusinya apa? Anggra ini kemudian dibunuh ya oleh keluarganya Panji dengan menyuruh orang yang namanya Patih Brajanata. Ketika Anggra ini dibunuh, Panji patah hati, dia menjadi gila, dia menjadi orang yang hilang ingatan. Dia kemudian mengembara kemana-mana sampai menyeberang ke Bali, dan dalam perjalanan itu dia perahunya diterjang oleh ombak sehingga Panji dinyatakan tewas. Nah, ini yang kemudian membuat sedih Kerajaan Jenggala dan juga Kerajaan Kediri. Tetapi ternyata Panji selamat beberapa dengan pengikutnya. Oh ya, saya lupa, dalam perjalanannya ini dia membawa jenazahnya Anggra ini. Jadi Anggra ini sudah dibunuh tadi, Panji sakit hati, Panji kecewa, dia patah hati, jenazahnya dibawa kemana-mana sampai ke hutan-hutan dan sebagainya. Sehingga suatu ketika kemudian dia dirayu oleh patihnya, sudahlah, makamkan saja Anggra ini supaya dia tenang. Oke, Anggra ini dimakamkan, Panji berkelana segala macam, ya. Sampai suatu ketika dia kemudian balik ke tanah Jawa melalui hutan-hutan. Dia di situ kemudian menaklukkan kerajaan-kerajaan yang dilaluinya, sampai tanpa terasa dia sampai di perbatasan Kerajaan Kediri. Nah, kebetulan pada saat itu Kerajaan Kediri berada dalam ancaman serangan dari negara lain, dari kerajaan yang lain. Ya, raja dinasihati untuk minta tolong kepada seorang pengelana, petualang yang sekarang sedang berkemah di perbatasan Kediri. Maka minta tolonglah kepada Panji yang menyamar ini. Raden Panji akhirnya berhasil mengalahkan musuhnya Kerajaan Kediri, dan sesuai dengan janji Raja Kediri, dia dijodohkan oleh Dewi Sekartaji. Karena Raja Kediri sudah memberikan sayembara, barang siapa yang bisa mengalahkan musuh yang akan menyerang Kerajaan Kediri ini akan dijodohkan oleh putrinya yang namanya Dewi Sekartaji. Panji berhasil mengalahkan musuhnya ini, kemudian dia dijodohkan, dinikahkan dengan Dewi Sekartaji. Ganti Kerajaan Jenggala yang marah. Loh, kok dijodohkan sama orang lain? Bukankah dia dijodohkan sama Dewi Sekartaji? Sama Raden Panji. Akhirnya kemudian Kerajaan Jenggala mengirim pasukan dan terbukalah rahasia bahwa ternyata penolong ini adalah Raden Panji yang menyamar. Ya, itu. Jadi banyak lagi contoh-contohnya. Ada yang namanya Panji Jayakusuma, Panji Anggronakung, Panji Jayeng Tilem. Itu di bukunya Purbocaraka. Itu ada contoh-contoh cerita Panji. Itulah secara garis besar tentang contoh-contoh cerita Panji. Nanti kita bahas lagi tentang makna dari cerita Panji dan sebagainya. Saya kira itu sebagai sebuah pengantar ringkas tentang contoh-contoh cerita Panji. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Panji.